Asabri, Pak Erik bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erik lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erik. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya rame di medsos, saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok, saya lihat kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Iya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 itu loh. Saya screenshot Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu, ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Tiko nih, Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih, PHE dulu Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya teriak? Belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya, bahkan kenapa sih bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Jadi kegaduhan. Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Ya Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden Pak. Saktiman Raguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Saktiman Raguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komet Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja, ya. Saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga, ya. Itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi, ya. Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komet Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat, itu ngapain aja, ya. Karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya? Dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komet Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komet tuh bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erik bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erik lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erik. Diproses
Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah, di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu. Karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Jadi saya nggak bisa menjawab dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omon-omon aja. Ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa. Gitu loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.